Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Bersama saya Frater Ari Reyaan, kita berjumpa lagi dalam edisi Renungan Minggu 27 Agustus 2023, hari Minggu biasa yang ke-21. Bapak Ibu sama saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Rasanya tidak enak kalau di suatu tempat kita berlaku atau diperlakukan sebagai orang asing. Pengalaman sebagai orang asing mungkin karena kita belum dikenal di tempat itu, ataupun kita sudah dikenal tetapi kemudian kita dilupakan. Pengalaman-pengalaman seperti ini membuat kita untuk lalu bertanya tentang siapa kita dan kepentingan diri kita sendiri. Kemudian kita dipanggil dengan berbagai macam nama oleh siapapun yang belum mengenal kita. Saya percaya bahwa nama yang kita miliki, nama yang diberikan oleh orang tua, diberikan oleh keluarga adalah tanda. Karena itu, setiap kita pasti bangga dengan nama yang diberikan oleh keluarga, nama yang diberikan oleh orang tua, untuk kita kenakan, untuk kita pakai dan kita maknai dalam perjalanan hidup kita. Bapak Ibu sama saudara dan saudariku yang terkasih, saya kira ada dua hal penting yang perlu kita refleksikan dari Injil hari ini, yakni Injil Matius, di mana kita renungkan tentang pemakluman diri Yesus sebagai Mesias dan Petrus sebagai dasar gereja Allah dan pemegang kunci kerajaan surga. Dalam petikan Injil hari ini, Rasul Petrus menyuarakan kesadaran para murid bahwa Yesus itu adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dialah yang akan memimpin orang banyak untuk semakin dekat pada Allah. Di dalam kesadaran orang banyak waktu itu, Mesias ini adalah keturunan Daud yang akan mewakili zaman adil dan damai. Namun, penginjil Matius menegaskan bahwa Yesus itu bukan pemimpin politik atau penguasa yang akan membangun kembali kejayaan bangsa Israel dengan kekuatan militer seperti yang diharapkan oleh kaum Yahudi. Dengan memakai ungkapan anak manusia, Yesus hendak memperkenalkan dirinya yang sesungguhnya. Para murid diajak untuk menepis berbagai pandangan yang ada mengenai diri Yesus. Dia seorang tokoh spiritual seperti Yohanes Pembaptis, atau seorang nabi besar seperti Elia yang diceritakan telah naik ke langit dan akan kembali diutus oleh Allah, mendatangi umat pada saat-saat mereka membutuhkan pendampingan atau arahan, seperti Nabi Yeremia yang dikenal tak jemu-jemunya memperingatkan umat dan para pemimpin agar tetap setia pada Allah di tengah penderitaan dan mengajarkan kerohanian sejati, bukan praktek laharia saja. Bapak Ibu sama saudara dan saudariku yang terkasih, Yesus menyebut Simon Petrus sebagai batu karang, dasar gereja Allah di dunia yang tidak akan dikalahkan oleh maut. Ia juga disebut sebagai pemegang kunci kerajaan surga. Batu karang merupakan tempat berlindung dari hempasan ombak dan tempat berpegang agar tidak hanyut oleh arus-arus yang ganas. Dengan menyebut Petrus sebagai batu karang, Yesus mau menegaskan bahwa Petrus bertugas melindungi umat yang dibentuk oleh Yesus dari segala mara bahaya. Orang dulu membayangkan jalan ke alam maut
seperti sebuah lubang yang menganga besar. Semua orang mati pasti akan ke sana dan tak ada jalan untuk kembali. Satu-satunya cara untuk mencegah agar orang tidak tersedot ke dalamnya ialah dengan menyumbatnya dengan batu besar yang tidak akan terbang dan tak tergoyangkan. Jadi, tugas Petrus ialah bukan menjadi guru kunci gerbang surga, penentu siapa boleh masuk ke dalam kerajaan surga atau tidak, melainkan sebagai penahan agar kekuatan-kekuatan maut tidak boleh masuk dalam kerajaan surga. Ia mengunci surga dengan segala pengaruh yang jahat. Apa yang diikatnya di bumi terikat di surga, yakni pengaruh jahat yang tetap terikat di bumi sampai hari ini. Apa yang dilepaskan di bumi akan terlepas juga di surga, yakni orang-orang kafir yang bila dibiarkan sendirian akan menjadi mangsa mereka. Petrus boleh membukakan pintu surga, membukakan pintu gereja bagi orang kafir. Ia memegang kunci iman akan Yesus Kristus yang mampu mengalahkan segala pengaruh jahat di bumi. Sekarang tinggal kita bagaimana memilih. Kita ikut pengaruh jahat atau ikut Yesus. Kita pilih surga atau pilih neraka. Selamat berjuang, semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.